Hai guys, kembali lagi di program terbaru Teman Curhat, di mana kita ngebahas semua permasalahan yang ada di jagat raya. Dari percintaan, pergaulan, toxic friendship, gaya hidup, ngomongin lifestyle, pokoknya semua ada di sini. Karena di sini tempatnya kita curhat. Hai, masih sama gue Sela. Tema hari ini mengenai para pemuda-pemudi yang selalu ingin terlihat elit namun ekonomi sulit. Zaman sekarang tuh banyak banget ya yang terlihat elit, tapi ekonomi sulit. Nah, nanti gue bakal cerita tentang ada nih yang curhat ya di temen curhat ini. Gue bakal bacain satu persatu permasalahan yang mereka alami tentang kayak gaya elit ekonomi sulit. Ini biasanya tuh mereka kayak misalnya ngetek temennya lagi. Nah, ini jadi tagline nih buat teman-teman yang selalu ingin berpenampilan modis namun pendapatannya tuh tidak sepadan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dari gaya nongkrong, baju, gadget, dan lain-lain. Akhirnya lari deh ke pinjol atau sugar daddy. Oke, mari kita curhat. Kita bacain yang pertama. Cerita pertama datang dari, kita pilih laki-laki atau perempuan ya. Pertama dari @salsabila. Nah, di sini dia cerita nih tentang temennya lagi. Dia bilang katanya, gue ngelihat gaya teman gue ini yang super elit, dari handphone, gadget, dari handphone, gadget kan sama ya, sorry. Dari gadgetnya dia, dari kayak misalnya semuanya pakai yang branded, mungkin dari tas, mungkin bajunya juga. Cuman yang temennya lihat ini adalah sebenarnya hidup dia tuh nggak semewah apa yang dia pakai gitu. Nah, dia cuma mau cerita aja sih, kok bisa ya dia hidup memaksakan diri gitu loh, memaksakan diri biar dipuji sama orang, padahal aslinya tuh nggak kayak gitu. Nah, mungkin ini ya, ini kan dia curhatnya cuma kayak gitu doang nih ya. Mungkin yang bisa gue bayangin itu adalah dari gaya dia, penampilan dia itu nggak sesuai sama kehidupan nyata. Berarti temennya ini teman deket banget ya nggak sih? Ya nggak? Teman deket banget yang kayak misalnya mungkin background rumahnya kayak misalnya dia orang yang kurang mampu mungkin, tapi mungkin kurang mampunya gini, lu sehari-hari aja tuh kayak bener gak? Makan tuh susah gitu, tapi lu kok bisa hidup dengan gadget yang tinggi, mobil yang mewah atau apapun itu, dari mana? Itulah yang bikin orang-orang tuh bertanya-tanya gitu loh. Mungkin kalau misalnya nggak ngutang masih mending ya. Ini yang lebih bahayanya lagi kalau dia sampai meminjam pinjol gitu kan. Biasanya kan pinjol tuh kan pakai atas nama atau nomor apa ya, nomor cadangan ya. Bisa pakai nomor apa sih? Maksud gue tuh, ngerti gak sih kalian maksud gue? Maksud gue tuh, lu kalau mau pinjol, lu KTP pasti ada nama-nama yang harus dicantumin kan. Nah, ini tuh dia cerita yang satunya ini tuh, dia bilang temen dia itu masukin nomornya dia ke dalam si pinjolnya itu. Makanya dia pikir, kok bisa ya, kok maksa gitu dengan hidup gaya elit, tapi padahal ekonomi itu sulit sampai dia memaksakan keadaan untuk hidup elit biar diapain, biar dipuji gitu. Terus kalau misalnya lo pakai iPhone, terus lo pakai mobil mewah, terus teman-teman cuma muji lo kayak, ih bagus banget HP lo, ih bagus banget mobil lo, terus lo kan cuma dapat pujian gitu doang. Terus setelah itu lo bakal mikir kan bayar utangnya gimana. Nah, itu lo bahayanya hidup elit ekonomi sulit tuh. Efek samping itu mungkin yang paling tinggi tuh mungkin di pinjol kali ya. Apalagi sekarang tuh pinjol kayaknya minjemnya tuh cepet banget ya, kayak cuma pakai KTP, foto, cekrek, cair 10 juta. Ya nggak sih, segampang itu. Lagi buat pinjol juga kok gampang banget sih nyairin duit. Emang mau bikin kita ngutang semua ya? Serem ya bun ya. Nah, jadi gue nggak tahu juga nih, kalau yang kayak gini tuh harus diantisipasinya kayak gimana ya, biar nggak, ya itu tergantung orangnya sih. Kalau misalnya gaya-gaya kayak gitu ya nggak bisa kita larang juga. Intinya kalau lu mau gaya, lu gaya sesuai apa yang lo punya gitu loh. Bukan berarti lo nggak, mentang-mentang gue nggak punya duit kita gayanya kayak orang gembel banget, nggak gitu juga. Jadi maksud gue, gaya itu kita biasa-biasa aja, sesuai kemampuan aja loh gitu. Jadi orang juga mandang, oh dia sederhana ya, tapi dia elit, lebih enak gitu loh. Baca.
Guys, ini cerita yang kedua nih, ada nih dari Anissa. Ini tuh sangat menarik. Sebelumnya udah gue baca duluan. Jadi intinya si Anissa ini cerita, dia itu punya pacar dan dia tuh selalu disodorin sama barang-barang branded dia gitu. Dari barang-barang branded maksud gue. Nah, dia dikasih barang-barang branded itu jaraknya mungkin gak terlalu jauh ya kalau dari sini gue ceritain. Si Anissa ceritain ini. Jadi seneng dong jadi perempuan, tapi namanya jadi perempuan kok bisa ya dia ngasih gue ini terus. Bertanya dong tuh cewek ke cowoknya, sayang ini gue improvisasi aja ya, ini Anissa ceritanya soalnya kayak gitu. Dia kayak nanya, sayang uang ini dapat dari mana sih gitu, kamu dapat uang dari mana, aku ngerepotin kamu nggak sih ngasih kayak gini gitu, dapat nerima kayak gini gitu. Terus kata cowoknya, tenang aja sayang, aku freelance kok. Ya hati cewek tenang dong, tenang banget hati jadi perempuan, gila dia kerja keras demi ngasih gue barang branded gitu kan. Padahal si Anissanya ini dalam hatinya juga bilang cewek tuh nggak harus digituin gitu kan. Suatu ketika si Anissanya ini main ke rumah laki-lakinya, cowoknya ya kan. Nah dia bilang dia ketemu dong sama orang tua. Nah, orang tua kan cerita-cerita, namanya lagi main kan si Anissa. Dia bilang katanya, Anissa, selama ini uang, gue nggak tahu ya maksudnya ibunya itu cerita ke Anissa tuh kenapa, bener gak sih? Maksudnya mau ngerusak atau gimana? Tapi intinya katanya ibunya cowoknya tuh cerita ke Anissa. Dia bilang, Anissa, selama ini barang-barang branded yang kamu terima itu uangnya dari ibu. Karena si cowoknya kan namanya Steven ya di sini ya. Si Stevennya ini selama ngasih siapa namanya ceweknya si Anissa ini barang-barang ini ternyata uangnya dapat dari ibunya. Katanya ibunya sampai jual emasnya bukan cuma gelang doang guys, jadi kayak kalung, cincin semuanya dijual tuh demi menyenangkan hati wanita. Ya namanya kita jadi wanita kan nyesek dong, langsung kayak kita agak sedih juga, terus shock. Ibunya langsung dong yang negor, sedangkan pas kita tanya ke cowoknya langsung dia bilangnya freelance gitu ya kan. Jadi Anissa pulang dari rumahnya katanya dia langsung mutusin, dan sempatlah terjadilah cekcok gitu kan. Nah ini saran doang nih dari gue, maksud gue buat para laki nih ya, cewek itu nggak harus diistimewakan dengan barang-barang branded. Kayak misalnya lu kasih ini, emang sih cewek-cewek tuh nggak ada yang nggak seneng yang namanya dikasih barang branded, bener gak? Cuman cewek itu nggak kayak gitu, maksud gue tuh kalau cewek kita tuh kasih ke cewek sesuai kemampuan. Kalau lo ada rezeki lo kasih, pasti cewek terima dong. Tapi seenggaknya tuh nggak sampai maksain sampai minta-minta ke orang tua jual emas demi ngasih perempuan, yang enggak. Cewek tuh cuma dikasih perhatian, ditanya udah makan belum, ya hari gini sih nggak ada sih ya yang ditanya udah makan belum terus seneng, nggak ada. Cuma maksud gue kayak perhatian kecil aja yang apa ya, perhatian kecil yang nggak ada di cowok lain lah, kasih aja perhatian kayak gitu tuh cewek udah seneng, nggak harus barang-barang branded. Maksud gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya barang branded itu lo punya uang lebih, lo mau bahagiain, lagian ini cuma pacar ya, bukan, kalau menurut gue ya, kalau cuma pacar tuh nggak terlalu juga sih. Ya banyak sih yang mengharapkan dikasih ini itu, tapi kalau cuma pacar itu bukan jadi kewajiban nggak sih? Kalau lo jadi istri tuh, lo tuntut, misalnya lo tahu penghasilan laki lo nih 1 bulan 1 M, tapi lo setiap hari lo pakai barang KW, itu kan nggak masuk akal dong, bener gak sih? Tapi kalau lo penghasilan laki lo tuh udah banyak ya, lo wajar banget nuntut laki lo, tapi itu udah jadi suami. Tapi kalau jadi cewek terus yang udah nuntut mau jadi ini, mau beliin ini dong, mau beli itu, kalau cowoknya ada uangnya nggak apa-apa lah. Ini kalau nggak ada, masa maksain harus minta-minta orang tua sampai jual itu? Harusnya lu nggak usah jual ini mas, nggak usah jual emas ibu-ibu lo, orang tua lo, lu jual ginjal lo buat cewek lo, lu jual ginjal harga misalnya 100 juta ya kan, terus lu kasih deh tas LV atau apa, itu senengnya ceweknya jauh lebih seneng loh. Seneng dapet tas ya kan, tapi jantung lo hilang atau ginjal lo hilang gitu kan, enak ya. Oke guys, itu cukup ya 2 doang yang gue bacain ceritanya, karena kayak ceritanya yang paling bener-bener seru itu doang. Nah jadi gitu ya guys, cerita dari teman-teman kita yang mau berbagi kisahnya, terima kasih. Dan untuk kalian semua yang mau cerita juga ke kita, bisa banget, curhatan apapun itu akan kita terima. Nah, kalian bisa kirimin curhatan itu ke email yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita
di teman curhat, dan kalian bisa DM-in langsung cerita-cerita seru kalian yang akan nanti kita bacain. Dan jangan lupa juga nih di like, subscribe, and comment channel ini. Gua Sela pamit undur diri, see you next video, bye.